Saudaraku sekalian, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat, hidayah dan inayahnya jualah sehingga alhamdulillah kita telah bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita laksanakan, baik ibadah wajib maupun ibadah nawafil, ibadah sunnah, semuanya diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya insya Allah pada subuh ini saya masih akan membahas tentang yang ada kaitannya dengan pembahasan yang lalu, malah ini saya mau lebih khusus masuk kepada pengertian bid'ah itu dulu, lalu bid'ah mazhab Syafi'i terbagi dua, kemudian berkembang menjadi mengikuti hukum fikih dari 5 macam. Sebelum kita lebih lanjut membahasnya, maka kita akan melihat apa pengertian bid'ah. Jadi sini saya lihat banyak sekali, terutama dalam pengertian bahasa, di antaranya dalam Kamus Al-Muhit. Di sini dikatakan al-amrul lazi yakunu awwalan. Secara bahasa, bid'ah itu sesuatu barang yang pertama adanya, tidak ada yang mendahulunya. Jadi dia adalah sesuatu yang pertama. Kemudian di Kamus Mukhtar Syihah karangan Ar-Razi dikatakan ikhtarahu la'ala misalin. Bid'ah itu secara bahasa mengenakan sesuatu tidak ada contoh sebelumnya. Itu sudah dua. Kemudian definisi yang ketiga secara bahasa, al-muqtamad, ini dalam salah satu buku al-muqtamad. Bid'ah itu ikhtarahu ansabu la'ala misalin. Bid'ah itu adalah sesuatu yang diciptakan tanpa contoh. Ini secara bahasa. Kemudian di kitab Munjid halaman 27, ma'uhdis ala ghairi mithalin sabiqin. Bid'ah itu secara bahasa menciptakan dan membuat sesuatu tanpa contoh yang terdahulu. Nah, itu secara bahasa. Lalu tentu kita melihat bagaimana menurut pengertian istilah, pengertian syarak. Di sini dalam salah satu definisi dikemukakan oleh Sayyiduddin bin Abdul Salam, salah seorang ulama terbesar dalam lingkungan mazhab Syafi'i, wafat pada tahun 660 Hijriah. Menerangkan dalam kitabnya Qawaidul Ahkam. Di sini secara istilah dia katakan al bid'at fi'lun ma lam yuhad.
fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bid'atu fi'lun ma lam yuhad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah secara syar'i, secara istilah adalah suatu pekerjaan keagamaan. Jadi ada penekanannya, suatu pekerjaan keagamaan yang tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Suatu pekerjaan keagamaan yang tidak dikenal pada zaman Rasulullah. Jadi ini pekerjaan keagamaan. Jadi kalau menyangkut masalah keduniaan, dia tidak masuk dalam pembahasan ini. Contohnya membangun rumah, memperindah masjid, bahkan membangun rumah batu dan lain sebagainya. Ya, cara menanam jagung, cara menanam padi, itu ya, semua yang terkait dengan urusan keduniaan itu tidak masuk dalam pembahasan bid'ah secara syar'i. Lalu setelah kita jelaskan tentang definisinya, kemudian kita masuk. Ini saya bawa sampai 4 buku. Di dalam buku yang ditulis oleh salah seorang ulama besar, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari, dengan judul Al-Aqidatus Sunniyah, Izhar Al-Aqidatus Sunniyah, penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini dijelaskan, tadi sudah secara bahasa, secara istilah. Di sini dikatakan al-bid'atu ala wajhaini, bid'atun dhalalatun wa bid'atun huda. Jadi kalau Imam Syafi'i memakai istilah bid'atun hasanah, kalau ini dia pakai istilah al-bid'atu ala wajhaini. Bid'ah itu suatu peristiwa keagamaan yang tidak pernah dilaksanakan pada masa Rasul. Dikatakan di sini bid'ah itu terbagi 2, dan itu akhirnya berkembang menjadi menyesuaikan hukum usul fikih menjadi terbagi 5. Pertama, bid'atun dhalalah, sesuatu yang diadakan dan itu adalah sesuatu yang sesat. Kemudian wa bid'atun huda, ini adalah kalau dalam istilah Imam Syafi'i bid'atun hasan. Yang kedua adalah bid'ah huda, bid'ah yang merupakan sesuatu yang baik atau yang menjadi pedoman atau petunjuk. Fa bid'atun dhalalatun yallati anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Adapun yang masuk kategori bid'ah dhalalah, bid'ah sesat, yallati anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Saya bilang bid'ah yang sesat, anaha Rasulullah SAW, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadisnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, waspadalah terhadap urusan-urusan yang baru, bid'ah, sesuatu yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya semua yang baru, unsur-unsur yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh akhrajahu Abu Daud di sunanihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dalam pembahasan kitab sunnah. Lalu yang kedua
kedua, karena tadi itu adalah definisi tentang bid'ah dhalalah. Wa amma bid'atul huda atau bid'atul hasanah, adapun yang masuk kategori bid'ah hasanah, wa hiya al-muradatu bi qawlihi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'. Ini juga adalah hadis, malah hadisnya dikeluarkan akhrajahu Muslim di sahihihi. Apa artinya? Man sanna bil islami sunnatan, orang siapa yang mengenakan dalam Islam suatu sunnah, suatu jalan yang baik, falahu ajraha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan juga karena diikuti oleh orang lain maka dia mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha wahdahu, sesudah dia merintis suatu jalan yang baik, suatu amal yang baik, dia dapat pahala. Bahkan kalau ada yang melaksanakan mengikutinya, maka dia juga dapat pahala dari orang yang melaksanakan. La yanqusu min ujurihim syai', tanpa mengurangi nilai pahala orang yang mengikutinya. Coba Bapak, kalau kita tidak hanya satu hadis saja, hadis pertama saja, tadi ulu bid'atul dhalalah, ternyata ini dua hadis dan semuanya dari Rasulullah. Yang ini yang lebih kuat yang kedua ini, karena dia adalah riwayat Muslim dalam kitab Sahih. Karena itu yang tertinggi itu adalah Bukhari, kemudian Muslim, Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Ditambah dengan lain Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik. Tidak ada 9 kitab hadis. Di sini yang hadis kedua ini adalah bid'ah hasanah. Jadi siapa yang merintis suatu perbuatan, suatu jalan yang baik, maka dia laksanakan, dia dapat pahala. Bahkan ketika ada yang mengikutinya, otomatis dia selain pahala yang telah dia lakukan, kemudian ada yang mengikuti, dapat lagi pahala karena diikuti, tanpa mengurangi dari pahala orang yang mengikuti. Berarti ini kaitannya dengan bid'ah. Jadi satu bid'ah dhalalah tadi yang di atas, satu bid'ah hasanah. Dan ini hadis ini dua-duanya dari Rasulullah. Tentu mungkinkah Rasulullah membuat pertentangan? Tidak mungkin. Ini dua-duanya dari hadis Rasulullah. Nah, makanya di sini dikatakan, ini saya mohon maaf, saya ini hanya membaca. Ini bukan, saya tidak berhak untuk mengungkapkan pendapat saya karena saya belum masuk kategori seperti ulama yang saya bacakan. Ini pendapat daripada ulama besar yang punya kitab ini. Akhirnya apa penjelasannya? Kalau terjadi seperti itu, dua hadis satu seolah-olah tertutup jalan untuk membuat suatu hal yang positif, ini dianggap bid'ah. Tapi ternyata yang kedua boleh selama itu adalah sesuatu yang baik, mana kita dapat pada itu tergolong bid'ah. Di sini ada bid'atul hasanah. Lalu wakila al-haditsaini sahih, fa yajibu tawfiq bainahuma. Ayuqala kama qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka menurut pengarang kitab ini Al-Harari dalam kitabnya yang berjudul Izharul Aqidatus Sunni, penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa qila al-haditsaini sahihun. Kedua hadis yang di atas ini yang kita bacakan dua-duanya hadis sahih. Baik dulu bid'atul dhalalah maupun man sana sunnatan fil Islam tadi yang saya katakan. Dua-duanya hadis sahih. Fayajibu taufiq bainahuma. Maka wajib kita
at-taufik. Ya, untuk dikompromikan. Kan tidak mungkin Nabi membuat pernyataan yang kontroversial atau yang bertentangan. Jadi menurut pengarang kitab ini kewajiban kita untuk at-taufik bainahuma. Ya, sinkronisasikan antara keduanya. Artinya dua-duanya, karena dua-duanya adalah sahih, kecuali seandainya satu hadis dhaif. Ya tentu ya kita pakai hadis sahih. Ini dua-duanya hadis sahih. Satu riwayat Abu Daud, tapi dia juga sahih. Yang lainnya adalah riwayat Imam Muslim. Itu Abu Daud, Sunan Abi Daud itu ada kitabnya juga. Di sini katakan dua-duanya adalah hadis sahih, maka wajib kiranya untuk kita sinkronkan. Biayubala kama qala Imam Syafi'i, sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i. Di sini saya sudah singgung juga pertama yang lalu. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, al-muhaddasatu minal umur darbani. Sesuatu yang baru itu darbani, dua macam. Tadi itu bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah dan itu kaitannya dengan agama. Maka di sini dikatakan yang baru itu ya terbagi dua macam. Bukan hanya bid'ah dhalalah, tapi ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah. Dikatakan di sini ahaduhuma, yang pertama, ma ahdatsa yukhalif kitab Allah aw sunnatin aw asarin aw ijma'an fa hadhihi bid'ah dhalalah. Yang pertama, ma ahdatsa, apa-apa yang baru yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah, yukhalif kitaban, dan hal itu bertentangan dengan Al-Quran, atau sunnatin atau sunnatan, atau bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, atau atharan, atau bertentangan dengan ucapan para sahabat, atau ijma'an, atau bertentangan dengan mayoritas kesepakatan ulama. Bahasi al-bid'ah dhalalah, itulah bid'ah dhalalah. Nanti saya akan kasih contoh banyak nanti. Saya mau biarkan nanti yang masuk contoh bid'ah dhalalah ini. Bahkan ada bid'ah yang dibagi dua, ada bid'ah haram, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah. Nah, yang haram ini yang sangat berbahaya. Nah, itu di antaranya itu yang terkait dengan masalah akidah. Nanti saya akan bahas rinci. Ini dulu saya jelaskan. Banyak terutama dari aliran-aliran kalam, seperti pendapat aliran Khawarij itu sudah bid'ah haram. Pendapat aliran Mu'tazilah, pendapat aliran Khawarij, pendapat aliran Qadariyah, pendapat aliran Mu'tazilah, pendapat aliran Musyabbi'ah, itu semuanya adalah bid'ah haram. Nanti ada terpencil, karena kita ini bertahap pengajiannya ini dulu. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau ada sesuatu yang baru dan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, pendapat ulama, ijma' dan seterusnya, itulah bid'ah dhalalah. Seperti yang saya bahas lalu, yang tanya tentang masalah maulid. Kita tidak usah alergi kalau ada katakan orang bertanya itu bid'ah apa dulu. Karena terbagi dua. Maulid itu tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah, dan itu adalah urusan agama. Tapi pertanyaannya, apakah bertentangan dengan Al-Quran? Apakah bertentangan dengan hadis pelaksanaan maulid itu? Apakah bertentangan dengan pendapat sahabat? Apakah bertentangan dengan pendapat ijma'? Jawabannya tidak. Kan dalam maulid itu justru berkumpulnya tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Nah, di dalamnya ada permintaan maaf dari pengurus, dari panitia. Sudah itu ada pembacaan Al-Quran. Baca Al-Quran itu baik yang mendengar maupun yang membaca, dan dua-duanya dapat pahala. Sudah itu ada uraian maulid tentang kehidupan Rasulullah secara ragam. Sudah itu di dalamnya banyak selawat. Sudah itu ada doa.
Jadi memang bid'ah dalam arti sesuatu yang baru, bahkan itu 500 tahun lebih setelah Rasulullah wafat baru diperingati oleh Raja Mesir dan bersatu dengan para ulamanya. Jadi Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, khutbah pakai bahasa Indonesia bid'ah. Saya bertanya, pernah kan Nabi khutbah dengan mengerti bahasa Indonesia? Tidak pernah. Di Indonesia kenapa pakai bahasa Indonesia semua? Berarti bid'ah. Iya memang tapi bid'ah hasanah. Sebab kalau tidak pakai bahasa Indonesia, nah yang penting lah yang 5 itu. Rukunnya itu tidak boleh bahasa Indonesia. Mulai daripada hamdalah, kemudian selawat, memberi tausiq taqullah, kemudian membaca ayat. Jadi itu tidak boleh. Makanya alhamdulillah rabbil alamin hamdalillah. Itu khutbah pertama ada di situ, rukunnya itu berbahasa Arab. Tapi sesudah itu masuk dalam persoalan nasihat, bisa pakai bahasa Bugis, bisa pakai bahasa Makassar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kenapa? Sebab kalau yang khutbah pakai bahasa Arab, ya kalau orang Arab memang ada masalah kan yang mendengar orang Arab, tapi di sini yang mendengar orang Indonesia. Apa mau dimengerti? Padahal khutbah itu adalah nasihat. Saya ulangi, khutbah itu pakai bahasa itu beda. Nabi tidak pernah berkhutbah pakai bahasa selain bahasa Arab. Sampai ada guru saya di saya kasih maaf. Itu saya sudah singgung yang lalu. Gurunya guru di seluruh Sulawesi Selatan. Guru tadi Haji Ma'asan. Gurunya guru Haji Abdurrahman Mutale, gurunya guru Haji Ismail Sope, gurunya guru Pak Baya, Mu Yusuf Sidra. Guru itu tidak membolehkan. Apa kalau pendapatnya dia itu tidak boleh berkhutbah dengan memakai bahasa selain bahasa Arab. Tapi dia tidak larang muridnya. Kita mau boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Guru Yunus, tapi Guru Yusuf, Guru Yusuf. Kalau dia khutbah, mulai dari awal sampai bahasa Arab semua. Alasannya apa? Khutbah itu adalah ibadah, adalah rukun. Dan Nabi menggunakan bahasa Arab. Apakah dimengerti atau tidak? Bukan situ persoalannya. Kalau bertanya saja. Itu adalah ibadah. Jadi dimengerti atau tidak, tidak ada masalah. Yang pasti terlaksana kewajibannya. Tapi ulama yang lain, makanya seperti di Bogor itu ada masjid di situ, ulama itu semuanya bahasa Arab. Karena dia kembali Nabi berkhutbah memakai bahasa Arab. Jadi ini sengaja saya singgung ini, makanya bid'ah itu terbagi dua. Lalu yang mana yang masuk? Yang kedua akan terbagi dua. Wasanya itu ma'ahdasa minal khairi la khilafa fi liwahidin min hazihi wa hadza muhdasatun ghairu masmumah. Yang kedua, apa-apa yang baru minal khairi, tapi itu adalah sesuatu yang baik, la khilafa fihi liwahidin min hazihi, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan pendapat sahabat, tidak bertentangan dengan ijma, maka itu adalah bid'ah hasanah, bukan bid'ah dhalalah. Itu banyak. Nah, mungkin kalau saya singgung supaya apa? Termasuk sekarang azan 3 kali. Sunahnya itu 3 kali. Karena pengertian azan itu pertama jadi mulai masa Nabi, masa Abu Bakar, masa Umar, itu azannya hanya 2 kali. Azan pertama ketika Hatib sudah di mimbar, azan kedua qomatnya. Menjadi 3 kali azan nanti di era Utsman bin Affan. Azan ketiga itu ditarik menjadi azan pertama. Jadi itu beda. Kenapa? Sebab tidak pernah terjadi azan 3 kali pada masa Rasulullah. Ini sahabat itu masih Utsman. Kenapa Utsman lakukan itu? Padahal dia adalah sahabat Rasulullah. Jawabannya karena melihat apa-apa kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena jumlah umat Islam pada masa Utsman
Tidak sama pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar. Itu jumlah musola sudah semakin banyak. Yang kedua, mulai bergeser nilai kedisiplinan jamaah. Itu saya baca di sini. Karena nanti jadi, tapi ini saya singgung supaya ada gambar. Masa Nabi, masa Abu Bakar, masa Umar itu disiplin sekali umat Islam. Tidak ada yang terlambat. Sebelum Nabi naik di atas mimbar, semua sudah hadir, sudah pernah sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu. Itu disiplin dan jumlahnya memang belum terlalu banyak. Di masa Utsman, di samping jumlah umat Islam sudah lebih banyak, yang kedua banyak yang datang nanti selesai khutbah. Sama dengan sekarang, masa mau ke masjid nanti pamat orang baru ke masjid, padahal khutbah itu rukun jadi orang tidak dengar khutbah. Saya ulangi, orang yang tidak dengar khutbah berarti itu kan 2 rakaat Jumatnya, 2 rakaat khutbahnya, kecuali ada halangan. Tiba-tiba motornya rusak di tengah jalan, akhirnya tidak sampai ke masjid, tidak mendengar khutbah, akhirnya jadi masbuk. Itu tidak ada masalah, biar hanya masbuk 1 rakaat itu sah, sekalipun tidak mendengar khutbah. Tapi yang sengaja terlambat berarti rukunnya hilang. Inilah yang diantisipasi oleh Utsman agar jangan terlambat jamaah itu. Maka azan pertama sebelum khatib berdiri di atas mimbar, itu azan ketiga sebenarnya jika adalah azan pertama. Pertanyaannya, apa ada yang salah di situ? Ketika azan pertama sebelum khatib naik mimbar, apa bertentangan Al-Quran itu? Itu namanya tadi mangsa sunnah, siapa yang berhenti suatu perbuatan yang baik. Karena ini luar biasa. Jamaah yang biasa terlambat, kalau dia sudah sengaja dengan azan pertama, maka dia segera berangkat karena tidak lama kemudian khatibnya berkhutbah. Kenapa? Karena ada hadis, saya mohon maaf, ini yang diantisipasi oleh Utsman. Hadis itu ternyata sama-sama ke masjid, tapi ada perbedaan pahala orang yang pertama datang, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Orang yang pertama datang ke masjid hari Jumat itu sempat sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu dan lain sebagainya, sholat duha. Itu digambarkan dalam hadis sahih seperti orang yang berkurban seekor unta. Itu hadis sahih, saya bacakan mana. Sementara gelombang kedua berarti ada jaraknya terbatas. Itu seperti orang yang menyembelih seekor sapi. Nilainya lebih beda sedikit. Sedangkan yang datang gelombang ketiga seperti menyembelih seekor kambing. Ini yang sahih. Yang berikutnya gelombang keempat seperti menyembelih seekor ayam. Dan yang keempat, gelombang keempat seperti bukan lagi menyembelih seekor ayam, tetapi seekor sebutir telur. Jadi ini yang diantisipasi oleh Utsman supaya semuanya dapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Kita ingatkan, hei cepat, tidak lama ini sudah mau naik khatibnya dan mimbar. Inilah azan panggilan ini. Lalu berikutnya ada hadis sahih, kalau sudah naik di atas mimbar khatibnya, mohon maaf, buku itu tertutup, malaikat sudah menutup bukunya. Artinya pahala gelombang-gelombang tadi itu yang terlambat sudah khatibnya di atas mimbar datang, sudah tidak dapat pahala tentang kedatangan tadi, tapi tetap pahala cuma ada. Jadi sekarang pertanyaannya, mana apanya yang salah di situ? Tidak ada yang salah. Jadi itu beda, tapi beda asal. Sekarang kalau kita ditanya mana yang lebih afdal, azan 2 kali dalam pengertian azan pertama ketika khatibnya sudah di atas mimbar, azan kedua dalam qamatnya, dibanding dengan yang 3 azan.
Ya tergantung. Mana yang lebih bagus kita laksanakan? Maka saya jawab, kalau jamaahnya semuanya sudah pada rajin, tidak perlu azan 3 kali, cukup 2 kali. Kenapa? Kenapa mau dipanggil sudah ada semua di masjid? Tapi kalau jamaahnya masih banyak yang terlambat datang, afdal adalah azan 3 kali. Tapi orang yang tidak pernah baca buku lalu berpikirnya sempit, itu beda, memang beda, tapi beda asal. Itu beda asal. Nanti kalau saya bahas nanti beda haram ini, banyak juga. Termasuk orang yang mengatakan tidak perlu naik ke tanah suci. Saya di Gunung Bawakarai, itu sudah Muhammad, itu beda haram, itu sudah kafir itu. Jadi itu rukun Islam. Ketika kita roba rukun Islam, boleh berhaji bukan di Mekah, itu sudah haram hukum, itu beda Allah. Ya, akhirnya syukurlah sudah ditangkap ini Panji Gumilang. Masa orang bisa tawaf di pesantren Az-Zaitun? Ya tahu boleh pengertian kali ini, tapi memang dia pengertiannya di situ tahu ya seperti seolah Ka'bah di situ. Terlalu banyak pemikirannya. Saya ikuti semua itu di Masya Allah, memang banyak sekali pendapatnya yang bertentangan. Ini sudah masalah prinsip. Kalau masalah kuliah, masalah jawab ada masalah. Ketika ada orang mengatakan sholat zuhur 5 rakaat itu sudah bidah haram, bidah dalal. Nanti saya akan bahas ini yang paling menarik nanti ini, pendapat Khawarij itu sudah masuk bidah haram. Pendapat Mu'tazilah, pendapat Murji'ah, pendapat Qadariyah itu satu sakit. Itu Khawarij itu saya sudah singgung sepengantarnya lain. Orang yang mengikuti Ali bin Abi Thalib, mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan, karena itu waktu itu melaksanakan tahkim perdamaian antara Ali dan Muawiyah, semuanya kafir. Juru bahasanya kafir, dan seluruh orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu kafir. Berzina, minum minuman keras, membunuh, main judi, itu kafir dan tempatnya adalah kekal di neraka. Ini bertentangan dengan, ini masalah akidah. Bidah di bidang akidah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Saya kembali, orang yang disanjung-sanjung oleh Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib malah dikatakan penghuni neraka, kafir. Menantunya Nabi itu luar biasa, dijamin masuk surga. Tiba-tiba aliran Khawarij mengatakan dia adalah kafir. Kalau kafir berarti malah dikatakan masuk neraka dan kekal. Kalau dalam Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang mukmin yang melakukan dosa besar, membunuh, berbuat zina, main judi dan tidak sempat bertobat kemudian mati, bisa saja kalau tidak dimaafkan oleh Allah memang disiksa di neraka, tapi tidak kekal. Kalau dia itu kekal, tidak ada istilah sesudah itu baru dimasukkan dalam surga. Itu akidah, itulah bidah dalal, kaitannya dengan masalah akidah. Lebih kacau lagi aliran Jabariyah sama maaf. Aliran Jabariyah itu namanya terpaksa. Ini bidah dalal, bidah. Dianggap manusia itu seperti wayang orang. Wayang orang itu tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan. Seperti daun, baru bisa bergerak kalau kena angin. Kalau anginnya dari sebelah barat, maka dia cenderung ke timur. Jadi seolah-olah manusia itu seperti makhluk mati. Di sini keliruannya, manusia itu bukan makhluk mati. Dia punya akal, panca indera. Jadi kalau Jabariyah itu manusia itu seperti wayang, dia bergerak, digerakkan oleh Allah. Tidak ada dayanya, tidak ada keinginan dan kemampuan. Jadi masa manusia seperti itu? Nah, dia diberi akal, harus ada ikhtiar. Ini di situ sesaknya Jabariyah. Sampai kalau ditanya kenapa tinggal di rumah, tidak berusaha, jawabannya ya
atau ditangkap yang mencuri. Dia korupsi, ditangkap. Kenapa korupsi? Yang ditangkap suka penjara. Dia bilang, Bapak keliru. Seharusnya bukan saya ditangkap. Siapa yang harus ditangkap? Tangkap Tuhan. Karena saya melakukan perbuatan mencuri ini karena kehendak Allah. Masya Allah. Allah melarang mencuri, malah dikatakan memang Allah menghendaki, tapi bukan diperintahkan. Karena Allah itu baik buruk, itu semuanya dikatakan bukan disuruh. Bayangkan menisbatkan perbuatan jahat, mencuri, merampok, berbuat zina kepada Allah. Ini dosa besar. Itulah kesesatannya. Murji'ah, masya Allah, lebih rusak lagi. Makanya nanti saya sini 73 aliran dalam Islam, 72 masuk neraka. Satu saja masuk surga, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah, Mu'tazilah, semuanya masuk neraka karena bukan masalah sepele, sudah masalah prinsip. Murji'ah mengatakan iman itu hanya dalam hati, tidak ada hubungannya dengan perkataan, tidak ada hubungannya dengan perbuatan. Biar orang berbuat zina, orang mencuri, tidak ada masalah, karena itu tidak ada hubungannya dengan iman. Masya Allah. Jadi ya barangkali mohon maaf, keterangan murid daripada Zaitun itu, dia bilang ada ibu yang mengaku dizinai oleh pimpinan pesantrennya. Dia ngomong di televisi. Kadang-kadang 3 kali dalam sepekan. Padahal ada istrinya. Karena itu bukan dosa kalau sudah dibayar. Masya Allah. Ajaran Islam tidak begitu. Yang ngomong sama omak, saya bukan ngomong. Jadi saya aktif di televisi. Perempuan yang ngomong, saya dizinai kadang-kadang 3 kali sepekan. Kadang-kadang juga 1 kali sepekan. Siapa yang zalim ya? Syekh. Jadi campur-campur ini. Hanya Pak bilang ada aliran Khawarijnya, ada aliran Murji'ahnya, aliran semua aliran-aliran yang ini dikumpul di sini. Karena kadang-kadang juga menjadi Mu'tazilah, rasional. Saking rasionalnya, hanya bodoh-bodoh ke tanah suci bayar supaya mau mati di Mekah. Ini Indonesia ini adalah tanah suci. Itu sudah Mu'tazilah di situ. Bisa mohon maaf. Nanti ini untung yang lalu ada yang disuruhkan saya bahas. Memang jurusan saya jurusan akidah. Saya itu mulai dari S1 akidah Islam, S2 filsafat Islam, S3 di Jakarta adalah kajian Islam. Jadi terutama ini masalah akidah sangat penting. Jadi ini bid'ah, dalalah, bahkan haram karena itu terkait masalah akidah. Nanti ada kaitannya dengan masalah ibadah. Jadi menurut pengarang buku ini, ya sebaiknya dikompromikan. Bahkan kata wa bihadza yasrul amal bil hadisain. Dengan demikian boleh kita beramal dengan 2 hadis, artinya tidak ada bisa dikompromikan, jangan dipertentangkan, karena itu orang yang terlalu terus tekstualisnya kata kullu bidah, semua yang namanya bidah adalah sesat. Itu secara bahasa. Dan semua yang sesat adalah neraka. Padahal ini harus dibaca 2 hadis ini lalu dikompromikan. Sebab kalau dikatakan semua itu bidah sesat, masya Allah. Dan semua yang neraka orang khutbah bahasa Indonesia itu adalah bidah. Kalau ini ada sesat, maka semua orang yang khutbah di Indonesia penghuni neraka semua. Begitu kan? Nah ini barangkali karena sudah jam 6 ya. Ini menarik Pak, ini buku gundul semua ini. Di sini juga ada. Ya'nul Talibin. Jadi semua mazhab Syafi'i itulah yang terbagi. Tapi yang selainnya itulah yang terutama Wahabiyah
Rawatib itulah yang vokal di televisi. Kullu bid'atin dhalalah. Itu tidak ada istilah baik dan buruk. Jadi itu cara bahas. Padahal ini hadis ada dua. Hadis yang rawi Muslim tadi mengatakan, biar baru kalau itu adalah sesuatu yang bagus, malah dapat pahala karena tidak bertentangan Al-Quran, hadis, sahabat, ijma dan seterusnya. Kecuali bertentangan itu. Nah, ini pentingnya kita baca, jangan hanya mendengar. Ini menarik ini ceramah itu. Kalau secara didengar, wah tertarik kita, padahal sebenarnya itu sudah sesat itu penyampainya seperti itu. Nah, ini enak sekali. Enak sekali didengar, tapi ketika kita baca, mohon maaf, saya baca buku standar. Ini kita bundul, tidak ada barisnya. Saya belajar di pesantren 6 tahun. Ini modal saya. Gurta, saya masih diajar dari Gurta singkat. Di perguruan tinggi itu hanya tambahan. Saya sudah pelajari semua di pesantren, di perguruan tinggi itu hanya pengulangan. Tambahkan buku-buku yang kita pelajari, buku bahasa Indonesia. Ya barangkali ini karena baru mengatakan. Jadi ini seharusnya hadis ini dipadukan. Karena maka dikatakan di sini, kalau memang memungkinkan, di sini dikatakan, kalau bertentangan hadis itu seolah-olah bertentangan secara lahiriah, maka kalau memungkinkan dikompromikan. Wa illam yumkin al-jamu, kalau tidak mungkin dikompromikan, maka kalau kita tahu tentang siapa meriwayatkan itu, maka kita lihat mana yang lebih kuat. Nah, ini dua-duanya kuat, semuanya hadis sahih. Nah, ini menurut pendapat usul. Barangkali saya sampai di sini dulu. Mungkin ada yang bertanya, satu pertanyaan atau dua. Silakan Pak. Iya. Menarik ini. Nanti banyak jauh, tapi insya Allah saya akan bahas terus luas. Ini bagaimana ini Qabliyah Jumat? Apakah memang ada sunat Qabliyah Jumat? Ya di situ itu luas sekali pembahasan. Jadi pernah Nabi itu sementara khutbah, ada sahabat datang. Itu disebut. Ketika sahabat datang ini langsung duduk. Nabi langsung mengatakan, hal sawaita fil bait. Situ nanti saya secara lengkap. Apa Anda sudah salat? Dikatakan belum. Nah kita silakan salat. Berdiri salat. Padahal sudah. Ini memang ada dua pendapat di sini. Karena itu hadisnya jelas. Iza dahla ada di masjid fala yajlis hatta yarka rakaatain. Kalau Anda masuk di masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Hanya di sini dipersoalkan 2 rakaat itu. Jadi tadi sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad suruh sholat 2 rakaat itu adalah sholat. Itulah sholat tahiyatul masjid. Karena ada senjata. Pendapat kedua, dan ini mohon maaf, ini saya akan bahas buku ini ada 4 jilid ini karena Kiai Sirajuddin Abbas. Ini ulama yang selalu berdebat dengan Hasan Bandung. Ini judulnya 40 Masalah Agama. Kalau Kiai Sirajuddin Abbas mengatakan itu bukan sunat tahiyatul masjid, karena Nabi mengatakan sudah Anda sholat di rumah baru masjid, sedangkan kalau sholat di rumah itu bukan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu dilaksanakan di masjid. Itu salat Qabliyah Jumat. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya 2 rakaat.
bisa dikiaskan dengan sholat zuhur, karena sebenarnya sholat Jumat itu adalah waktunya sholat zuhur, maka boleh qabliyah Jumat itu 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Tapi kalau tahu tidak bisa, cukup 2 ada di sini. Tapi tadi khilafiyah ada yang mengatakan itu tadi dari berdiri itu tahiyatul masjid. Tapi di sini Tirmizi dia katakan tidak, memang qabliyah Jumat. Itu. Jadi biar khutbah, sementara jalan khutbah, kalau ini yang itu kalau tahiyatul masjid yang benar silakan. Bahkan ada yang mengatakan ini akan boleh sekali. Kalau belum masuk pada inti tausiahnya, baru baca amdal dan seterusnya, itu pendapat mereka silakan, karena ini belum tausiah. Gitu. Jadi nanti Pak Haji, kata Pak Agus dia tanyakan, saya akan bahas secara khusus nanti. Saya lengkapi dalil. Jadi saya mau alhamdulillah muncul berbagai masalah itu saya akan jelaskan. Itu ada mengatakan itu adalah saya dulu. Maksudnya itu dalam dalilnya sangat kuat. Tidak dahalan itu kalau kalian masuk di masjid kepala yang jangan sampai ada yang dulu sebelum selesai sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Biar sementara khutbah. Tapi ada yang mengatakan tidak, kalau sudah khutbah janganlah ada tahiyatul masjid. Jadi makanya saya katakan harus kita baca dua-duanya supaya kita jangan bertengkar. Yang berdiri lakukan sholat itu mengikuti pendapat Syafi'i, yang tidak itu mengikuti pendapat Maliki. Karena Maliki itu memang sama sekali kalau sudah khutbah dia katakan sholat itu adalah sholat hanya sunnah, khutbah itu adalah rukun. Tapi ada dasar hadisnya, jangan dulu. Sampai Nabi tadi, kenapa Nabi seandainya Nabi melarang orang sholat kalau khutbah? Kenapa Nabi berdiri? Nabi sendiri yang suruh berdiri untuk sholat 2 rakaat. Padahal Nabi sementara khutbah berdiri. Pada tanya sudah sholat tadi? Belum. Nah berdiri. Jadi khutbah itu apa Nabi itu menyuruh berdiri. Jadi Pak Haji, karena ini tidak perlu saya banyak kalau waktu sempit, saya akan bahas secara khusus nanti insya Allah berdasarkan hadisnya dan kita ulama itu. Barangkali karena ini insya Allah masih panjang waktunya Pak Haji, jadi bertahan nanti usulkan kalau memang karena saya sudah siap ini lama dibahas ini. Dan saya akan nanti bahas yang masuk kategori haram, tidak haram itu mana contohnya. Kemudian bidah yang wajib mana contohnya, bidah yang sunnah mana contohnya, bidah yang mubah mana contohnya. Kan ada semua. Di buku yang bondol ini Pak kita ada semua di sini. Ini di akhir kali ini. Ini yang Pak Kiri saya punya. Di sini dibahas secara detail tentang itu pengembangan dari 2 bidah adalah orang laksana jadi ini. Ini akan saya bahas. Termasuk yang sunnah ada. Al-Quran itu saya sebut. Al-Quran itu pada masa nanti tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, tidak ada bedanya antara ta, ba, za, karena polos semua. Tapi sahabat tahu karena dihafal melalui dari Rasul. Kalau dikatakan itu bidah dalalah, kira-kira kita bisa baca Quran sampai sekarang? Kalau tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, bahkan nomor ayatnya itu Pak, itu tadi yang kasih. Dia ada lingkaran-lingkaran pada nomor itu, kemudian jusnya. Itu saya akan bahas nanti, itu masuk bidah sunnah. Termasuk bangun menara. Benar masjid itu bidah apa? Tapi bidah masuk kategori bidah mubah. Jabat tangan sesudah salat subuh itu bidah, tapi bidah hasanah masuk mubah. Yang memulai membangun menara masjid itu siapa Pak? 100 tahun sebelum wafatnya Rasulullah, Umar bin Abdul Aziz. Membangun menara ini, menara jadi ya di situ diletakkan mic-nya. Pada masa Nabi tidak ada menara. Berarti kalau begitu tidak usah ada menara, karena itu diruat dari Eropa ini.
Apakah semua dari Eropa itu adalah sesat? Enggak. Nanti Pak kita akan bahas lama nanti ini. Jadi karena waktunya terbatas ini sudah lewat. Nah, mari kita tutup dengan bersama-sama doanya Rabbul Alamin. Rabbil alamin al-ghafini amma wa yughafir nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita sepakat Pak, saya sebelum bahas ini, saya mau bahas secara khusus apa yang ditanakan tadi Pak. Saya sepakat ini juga supaya tidak ada keraguan boleh begini. Dan itu penting itu. Kita sepakat Pak. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah kan sudah saya dua. Enggak jangan ini rumah saya Pak. Tidak ada yang tarik bukan itu. Hanya dia. Ya. Pak saya tahu. Tapi tidak terjadi simpel.